Gerakan kurban tidak biasa untuk mualaf di pedalaman. Mualaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mualaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mualaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mualaf Pegunungan Ngoyo, Mualaf Pegunungan Donggala, Mualaf Kepulauan Sangihe, Mualaf Bolang Mongondo, Mualaf Pedalaman Pangkan Barito Timur, Mualaf Pegunungan Lamben Tanah, Mualaf Manado, Daerah Rawan Pemurtadan Puspo, Daerah Rawan Pemurtadan Malang Selatan, dan lain sebagainya. إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب إقامة شرعه حق صلوات الله عليك يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan Sohibul Baik, Ibu Dwi ya, dan Bapak Jaya. Saya tidak akan banyak memberikan ceramah karena memang saya sebenarnya tidak bisa memberi ceramah. Saya hanya memberikan bahwa Mualaf Center Hagia Sophia ini pusatnya ada di Malang. Kemudian kami untuk wilayah koordinator Jabodetabek saya sendiri. Jadi ada beberapa mualaf center di Indonesia. Dan tugas kami memang mencegah kemurtadan dan membina para mualaf. Jadi banyak sekali masalah para mualaf. Seminggu yang lalu saya baru dari Tiga Raksa ya, Sabtu minggu lalu. Jadi Tiga Raksa ini dari seorang mualaf juga yang kebetulan kita datang ke sana karena dia satu-satunya mualaf di keluarganya, jadi dia sering disiksa. Jadi sama anaknya yang udah SMA dia dipukuli, terus sudah mau itu dia dijedok-jedok dengan tembok, pokoknya nggak ada yang rela dia masuk Islam ya. Jadi lebih ke mengalami KDRT ya, karena nggak rela. Jadi sebagian masalah mualaf memang sebagian biasanya karena dia dijauhkan dari keluarganya, dia biasanya disiksa, artinya diasingkan. Ada juga yang diancam, ada juga yang sampai dipukuli ya. Jadi kemarin saya puasa juga datang ke tempat saya, itu seorang mualaf, dia kebetulan bapaknya ini juga rasis ya, jadi sangat marah begitu anaknya masuk Islam. Kebetulan bosnya ini kan sama-sama satu teman sama bapaknya, jadi sampai namanya disekap, dia itu disekap. Kemudian setelah disekap, dia sama bosnya sampai buat ini seolah-olah anak ini bersalah sehingga dia harus masuk penjara. Pokoknya soal polisi saya berapa saya bayar sama dia masuk penjara karena dia nggak rela anaknya mualaf ya di gadis ini ke tempat saya. Kalau ini kan saya udah berat masalahnya ya, harus kena hukum, jadi saya cuma begini aja, sudah Mbak, saya tidak bisa banyak membantu, tapi pergilah ke LBH dan lembaga bantuan hukum karena memang ini saya tidak ada cara lain, saya bantu dengan doa. Ya, alhamdulillah sebelum lebaran akhirnya sudah kekeluargaan, sudah selesai acara.
Jadi banyak sekali ada yang ditinggal keluarganya, ada ekonominya morat-marit, ada seorang janda di daerah Citarum dengan 2 anak. Dia kalau mau ditolong keluarganya ya kembali ke agama semula gitu kan. Kalau enggak ya terserah, kamu mau nggak bisa makan kan, itu bukan urusan mereka. Jadi kita biasanya turun tangan begitu ya. Jadi para mu'alaf ini biasanya sebagian itu pasti ada masalah ya, masalah dari keluarganya karena dikucilkan apa, pasti nggak rela ya, itu sudah biasa. Jadi kami sudah biasa menghadapi. Dulu ada seorang ibu juga yang sakit parah, anaknya 5, sampai didatangi sama pendeta ya, kalau mau masuk Kristen lagi ya kalau dia diobati, kalau enggak ya tidak. Akhirnya dia tetap Islam dan kami bantu. Banyak sih sudah kasus-kasus yang kami tangani. Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi kami intinya begini, mencegah pemurtadan dan juga membina para mu'alaf. Karena mu'alaf ini juga rawan, nanti dia ditandatangani teman-temannya untuk kembali ke agama semula ya. Sehingga ada yang murtad lagi kan. Jadi memang tidak mudah ya, karena di agama lain itu begitu. Jauh murtad dari Islam, di agama lain itu mereka benar-benar dibina ya, benar-benar dibina. Nah agama ini kan banyak sekali mu'alaf yang tidak terbina, kayak mereka jadi orang asing. Jadi kami mu'alaf ini sebenarnya jadi orang asing, apa dikucilkan keluarga. Kalau nggak ada badan mewadai kan repot ya. Akhirnya kami beberapa mu'alaf center dari di Jakarta ada. Kalau saya sampai itu pusatnya di Malang sebenarnya. Kalau untuk Jabodetabek ini saya koordinator. Jadi kebanyakan para pengurus mu'alaf center ini sebagian memang mu'alaf ya. Sebagian seperti kita ini sebenarnya para kristolog. Jadi kristolog ini kita ini Muslim tapi yang menguasai Alkitab Kristen. Jadi biasanya kita ini masuk Islam kan dari Kristen ya rata-rata. Jadi biasanya konsultasi dengan kami karena kami paham juga mereka. Jadi kami juga memberitahu ini perbedaan. Kenapa harus Islam? Kenapa bukan Islam gitu kan? Jadi kami ini menguasai kitab-kitab Kristen ya, Alkitabnya sesuai dengan Al-Taubah 2946 ya. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang benar. Jadi apa ya, kita boleh berdebat dengan ahli kitab, berdialog, tapi dengan cara yang baik ya. Karena banyak sekali orang Muslim yang rentan jadi murtad. Waktu saya tugas di Bukit Tinggi, jadi di Bukit Tinggi ini saya tugas kantor di sana, itu ada 4 marbot murtad. Karena apa? Dia tidak tahu. Jadi dia agama itu ritual, sholat apa, tapi dia nggak tahu isi Quran. Jadi begitu agama lain mengutip Quran, ya mereka terus percaya gitu karena nggak tahu isi Quran persis isinya apa. Ini yang apa? Yang memang perlu diwaspadai ya. Sebetulnya Islam ini sudah tidak usah bingung lagi, karena Islam ini kan sudah dari Al-Quran ini sudah suatu mukjizat yang luar biasa. Tidak ada kitab suci yang bisa dihafalkan seluruhnya oleh manusia kecuali Al-Quran. Itu sudah mukjizat yang tidak bisa dibangkitkan lagi ya. Karena waktu Pak Ihsan, jadi Pak Ihsan itu sama-sama kristolog seperti kita, seorang yang masuk Muslim. Dia debat dengan seorang pendeta. Dia tanya, ada yang tanya, Pak pendeta, kenapa Alkitab nggak bisa dihafal? Ya karena kita banyak, kalau Islam hanya Alkitab kan. Kalau Al-Quran kan cuma 6.000 ayat ya. Nah, terus Pak bisa buru-buru ambil mikrofon. Dia sebagai belajar ya. Ini Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta hafal satu kitab saja, kitab Markus, satu Injil Markus, hafal di luar kepala, saya masuk Kristen kembali. Terus pendetanya dia nggak bisa. Nggak usah satu Injil Markus, tapi satu lembar bolak-balik aja. Kalau hafal di luar kepala, saya masuk Kristen nggak bisa juga. Karena itu sudah namanya wahyu Allah itu hanya bisa
Karena perjalanannya Quran ini, Quran cuma di sober manusia, ya, artinya di ingatan manusia. Jadi kalau seluruh kitab suci di bumi ini semua dihancurkan, baik itu di internet nggak ada Quran, nggak ada kitab Kristen, nggak ada kitabnya Buddha, semua dihancurkan, nggak ada kitab suci. Quran juga dihancurkan, jadi nggak ada kitab suci. Yang bisa direkonstruksi kembali dengan persis sama, ya Al-Quran, dengan memanggil para hafiz, ditulis lagi. Ya, itu bukti bahwa Allah itu menjaga Al-Quran. Nah, banyak sekali sebenarnya anak-anak muda ini yang kurang mendalami Al-Quran, yang mendalami isi, jadi lebih ke lebih ke ritualnya. Ritual sih juga nggak masalah, jadi diimbangi juga dengan memahami bahwa Al-Quran itu luar biasa mengenai ilmu pengetahuan sesuai dengan teknologi, sesuai dengan sains, banyak sekali ilmu-ilmu, sehingga bangsa China Barat yang sekarang masuk Islam karena ternyata ilmu pengetahuan modern itu sesuai dengan yang tulisan Al-Quran, gitu ya. Jadi misalnya kita melihat Nabi Isa Al-Masih, ya. Seluruh ayat Al-Quran akan menyebutkan para nabi dengan Nabi Shu'aib, Nabi Musa, ya, Nabi Nuh, selalu mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, ya, dengan kaumnya. Ya. Tetapi kalau Isa Al-Masih tidak, hai Bani Israel, tidak pernah dia mengatakan dalam Al-Quran untuk kaumnya dengan ya qaumi. Padahal sama-sama Musa dengan Isa untuk diutus ke Bani Israel, kan? Tapi kenapa Allah tidak menyebutkan Isa dengan ya qaumi? Karena identitas kebangsaan, identitas kaum itu hanya dinisbahkan pada laki-laki, ya. Sementara Nabi Isa tidak punya ayah, ya. Dia makanya disebut dengan Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Jadi kalau dalam agama sudah Isa anak Daud, ya, kecilnya dari Nabi Daud kalau menurut mereka, ya. Nah, Quran sudah mengoreksi semua isi kesalahan-kesalahan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan kami sebagai kristolog, jadi kemarin tanggal 22 Maret saya sempat di Hotel Ispak Yogyakarta, ya. Saya dengan Pak Donitan, dia mu'alaf, kami debat dengan secara akademis, bukan debat sembarangan, ya. Secara akademis di Hotel Ispak kami berdebat dengan Pendeta Handeta dan Pratama Priambludo. Jadi kami debat selama 2 jam. Karena kenapa? Kita begini loh. Kenapa kita harus belajar mengetahui kitab suci agama lain, ya? Terutama kitab Taurat dan Injil yang memang dari Allah, ya. Karena mereka selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab palsu, Rasulullah itu palsu. Jadi kita tidak bisa begini. Ini loh Al-Quran benar, mereka nggak akan percaya. Yang bisa kita lakukan adalah mempelajari kitab mereka, kontradiksinya dan hal-hal yang tidak masuk akal, gitu ya. Jadi mungkin tidak banyak yang bergerak di bidang seperti kami. Jadi para kristologi bersatu dengan para mu'alaf, kita mendirikan Mall of Center, ceritanya di situ. Karena tiap malam saya juga masih mengajar para mu'alaf secara online. Mereka akan bertanya jawab tentang hukum Islam, terus bedanya agama lain seperti apa dengan agama sebelumnya seperti apa. Ini perlu diberitahu supaya dia mengetahui secara hak memang Islam adalah agama yang benar, ya. Itu diantaranya. Lelang dakwah, lukisan Quotation of Rose karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia Kota Malang. Dilelang dengan harga 30 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Kalau Pak Cilai dari agama Buddha, ya, agama Buddha memang agama terbesar juga di Tibet, ya, di daerah Tibet. Artinya dia sekitar 300 juta di seluruh dunia.
bentuknya, ya, dengan hitam dipintalkan. Sebenarnya agaknya membedakan begini, agama Islam dengan agama yang lain. Islam dengan agama yang lain. Islam dengan Yahudi dalam hal agama itu Tuhannya sama, bukan dalam hal politik kita bertengkar. Artinya gini, Tuhan dalam agama tauhid, kita mengatakan agama tauhid ya, itu tidak pernah bisa digambarkan. Jadi kita kalau dalam non tauhid bisa digambarkan. Agama Buddha pasti ada sosok, dan misalnya Dewi Guantin, ada dewa-dewa dan sebagainya ya. Buddha Konghucu, saya tidak tahu persis sebagainya. Dalam agama itu ada Trimurti, ya. Dalam agama Kristen ada Trinitas, ya. Dan situ ada gambarnya. Selalu sosok Tuhan itu muncul dalam agama non tauhid. Tapi dalam agama tauhid tidak pernah ada satupun gambar tentang Allah. Karena memang Allah berbeda dengan makhluk yang lain. Itu yang membedakan utama ciri agama tauhid dengan agama non tauhid. Ya, jadi dalam agama tauhid itu Maha Tunggal. Nah, kalau agama Kristen, Hindu misalnya kan ada Trimurti, ada Trinitas, tiga yang tunggal. Mereka cuma mengatakan mereka agamanya Islam tunggal, tetapi bukan tiga yang tunggal seperti kita adalah Maha Tunggal. Ya, itu bedanya di situ. Dan agama tauhid itu selalu ada sholat, sembahyang, ada kiblat, dia harus bersunat dan sebagainya, itu ciri agama tauhid. Dan agama yang memang secara, jadi ada seorang peneliti Amerika namanya Karen Armstrong ya, dia menguasai semua, dia mempelajari semua agama di dunia. Terus dia mengatakan begini, apa agama yang paling rasional, yang paling sama dengan kita manusia, itu agama apa aslinya? Jadi dia mengatakan unfortunately it's Islam. Jadi maksudnya Islam ini kan ibarat sebagai fobia ya, jelek sekali paradigmanya karena dianggap teroris. Tapi sayang sekali agama yang paling rasional ya agama Islam. Artinya sesuai dengan fitrah manusia. Ya, saya ambil satu contoh kemarin ya, waktu saya debat, kita dialog istilahnya dengan mereka. Jadi kalau dalam ajaran Injil Kristen kan kasih sayang ajarannya. Jika ditambah pipi kiri, berikanlah pipinya, karena tidak ada di manusia. Kalau dalam agama kitab Taurat, jadi orang Yahudi itu hanya percaya kitab Taurat. Sampai sekarang dia tidak ada kitab Taurat. Itu mata dan mata. Setiap kejahatan harus dibalas. Dalam agama Kristen tidak. Cintailah musuhmu, kasih sayang. Jika ditambah pipi kiri, ditambah pipi yang kanan. Jadi kita benar-benar tidak boleh membalas. Kalau dalam Islam kita boleh membalas, tetapi memaafkan lebih baik. Itu kan. Nah, mana yang bisa diterima? Ya, yang boleh membalas kan sempat. Jadi yang tempat bola saya cepat saya mengarahkan jawabannya. Jadi Pak Pendeta, kalau anak Pak Pendeta maaf diperkosa, dibunuh, itu nggak boleh membalas dalam ajaran Anda. Dibantah pipimu bukanlah yang kanan. Dan kalau ada dijajah juga harus mencintai musuhnya. Kalau dalam Islam boleh membalas, karena boleh membalas ada pengadilan, ada polisi, ada pengacara, ya, ada jaksa. Kalau dalam Islam dulu ada kodi-kodi. Dan ini memang yang rasional, tetapi memaafkan pun dibalik. Ya. Artinya ajaran Islam ini ajaran yang memang rasional. Kalau kasih sayang nggak boleh membalas, itu sulit. Jadi kalau keluarga Anda dibunuh, diperkosa, nggak boleh membalas. Ada dijajah, ya nggak boleh membalas karena harus dicintai musuhmu. Itu kita tidak rasional. Memang sangat bagus, tapi tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kira-kira Islam itu ajaran yang memang sesuai fitrah manusia. Semua pengetahuan tentang penciptaan alam semesta sudah disebutkan dalam Quran, yang sama dengan pengetahuan dari sekarang. Ini cuma banyak teman-teman Muslim sebagian belum mempelajari Quran dengan dari sisi sains, dari sisi pengetahuan. Nah, ini sedikit ya gambaran dari saya. Mudah-mudahan Pak Kokila ya, namanya Cina ya, tahu persis bahwa Islam adalah agama yang hak, karena hidup kita ini kan cuma sebentar. Mau berapa, 70, 80 tahun, jasad kita akan mati, roh kita nanti yang bertanggung jawab. Dalam Islam itu adil. Seperti apa hidup nanti setelah mati? Ya seperti yang kita lakukan, baik dan buruk akan ditimpa. Nah,
orang agama Kristen misalnya kan sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita sulit juga. Bagaimana kalau Hitler, dia seorang Kristen membunuh 7 juta orang? Kan bingung juga kita kan. Kalau Islam tidak ada penebusan darah, penebusan dosa tidak ada, karena setiap manusia bertanggung jawab kepada dosanya sendiri. Tetapi Allah akan mengampuni jika kalian benar-benar meminta maaf, mengampuni. Jadi dilihat dari manapun, sekarang Islam menjadi agama yang terbesar di dunia, yaitu biggest, the fastest growing religion. Artinya agama dengan perkembangan tercepat di dunia. Kenapa? Karena orang-orang di Inggris sudah tercepat, di Belanda, di Jerman dia tercepat, di Eropa, di Amerika. Karena orang-orang yang sudah pakai logika, orang memikirkan, oh ya inilah memang agama yang sudah tidak manusia. Dalam agama Buddha kan baik ya seorang biku, seorang biksu misalnya, dia harus meninggalkan ke duniawian, ya semakin baik cara begini, dia semakin dia tidak makan enak-enak, nggak makan binatang misalnya, dia juga tidur harus di tempat yang semakin jangan dikasih semakin menderita, semakin dia dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan Sang Pencipta. Sama dengan pasal tidak boleh nikah, tidak. Jadi semakin dekat, semakin dia menderita, semakin dekat dengan Pencipta. Islam tidak begitu. Islam itu ya menikah itu disunahkan untuk kebaikan, makan enak yang diperbolehkan, sepanjang itu halalan thayyibah gitu ya. Jadi memang sesuai dengan kita manusia. Ya, memang ada kewajiban puasa juga untuk kebaikan kita. Yang membedakan itu sebenarnya Islam sudah sangat tinggi ya, dari kitab sucinya, dari ajarannya, dan siapa yang tidak beriman Islam pada saat meninggal nantinya ya orang-orang yang merugi ya, karena Islam memang sudah disampaikan. Kita bisa baca Islam Quran lewat internet sekarang banyak ya, cuma harus hati-hati kan, karena banyak juga situs non muslim yang pakai nama Islam, misalnya Kristen ada pakai Isa dan Al-Fatihah, Isa dan Islam, itu harus hati-hati bukan punya Islam gitu. Ya, jadi ada sekarang Islam madrasah kita juga ada, samping kita juga ada, itu harus hati-hati juga. Ya, artinya banyak sekali upaya pemurtadan yang dilakukan ya. Tetapi sebenarnya kita harus toleran ya, sebagai manusia kita harus toleran. Artinya Islam menjunjung tinggi toleransi. Dengan agama lain kita harus menghormati, kita harus bertoleransi ya. Tetapi dalam hal keimanan kita harus membentengi agar kita dan paling tidak dalam keluarga kita tidak jadi murtad ya. Itulah Islam, keindahan Islam. Islam itu menghargai toleransi dengan agama lain. Tetapi toleransi kita itu toleransi yang memang dibatasi secara untuk hal yang muamalah ya, bukan yang bersifat akidah gitu kan. Nah, saya kira itu sedikit tambahan saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di KTP-nya namanya masih Cilai. Ya, sekarang udah diganti namanya Muhammad Fauji Ridon. Ya. Ingat ya Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan kedatangan orang baru ya, masuk Islam. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang diinginkannya. Amin ya rabbal alamin. Tanggal lahir Tangerang 07 01 1985. Betul ya? Betul. Ya. Kemudian alamatnya Kosambi Barat, RT 010 004, Desa Kosambi Barat, Kecamatan Kosambi, agama Buddha. Ya. Hari ini sudah dikit lagi agamanya Islam ya. Itu aja. Nah sekarang Bang Fauji ikutin apa yang saya katakan. Ya ikutin ya. Siap Ustaz. Mohon izin Ustaz semuanya, MUI, kemudian Islamic Center, orang tua semuanya mohon izin. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nirrahim. Nirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu 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 an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sesungguhnya dengan sesungguhnya bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang layak yang layak disembah disembah dan diibadahi dan diibadahi kecuali hanya Allah. Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya dengan sesungguhnya bahwa bahwa Nabi Nabi Muhammad Muhammad adalah adalah utusan Allah utusan Allah yang terakhir. yang terakhir. Alhamdulillah. Binyatul Qabul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Mualaf Center Ayah Sofia dari Jakarta akan sedikit mewawancarai mualaf kita ya. Nama aslinya Pak Cilai, sekarang nama Islamnya jadi Muhammad Fauzi. Ya. Panggilannya Pak Fauzi. Ya, oke. Pak Fauzi, apa yang awal-awal apa yang membuat Pak Fauzi ingin masuk Islam? Apa karena melihat teman-teman atau karena menemukan Islam atau apa yang mendorong awalnya ingin masuk Islam? Sejak awal saya berkeinginan untuk masuk Islam karena sering dengar siaran rohani baik dari dunia medsos maupun di majelis-majelis. Di situ saya mulai tersentuh hati saya, kok teman-teman saya pun banyak gitu yang ada muslim. Akhirnya hati saya bersemangat untuk memeluk agama Islam. Seperti itu. Kira-kira yang membuat Pak Fauzi tertarik dengan Islam itu dalam hal apa? Ajarannya atau apa? Persaudaraannya atau apa? Acaranya yang pasti nomor satu ya, karena Al-Quran itu luar biasa bagi pribadi saya. Jadi alhamdulillah pada hari ini semua sudah kabul. Sudah sah ya Pak. Jadi dosa-dosa di masa lalu sudah hilang semua. Pak Fauzi sekarang jadi nol, bersih dari segala dosa dan mulai hidup dari nol ya. Mulailah dengan hal-hal yang baik supaya tetap terjaga. Tidak ada manusia yang tidak berdosa tentunya, tidak ada yang luput. Cuman setiap kali kita bersalah kita beristighfar minta ampunnya, artinya supaya nanti kita di akhirat ini kan kayak terima ujian ya Pak. Ini loh rapotmu, ya kan, baik buruknya. Kalau yang banyak buruknya ya masuk ke neraka kan. Kalau yang baik ya masuk ke surga. Jadi surga pun ada tujuh tingkatan, neraka pun ada 7 tingkatan, ada yang paling. Nah, kehidupan seperti surga di mana kan kita memang belum tahu. Quran hanya memberikan gambaran, tapi seperti apanya kita nggak tahu kan. Tapi dengan kebenaran-kebenaran yang ada di Quran tentang pengetahuan tentang ilmu sejarah, tentang ilmu biologi, tentang ilmu penciptaan alam, semua ternyata sesuai dengan pengetahuan yang sekarang. Kalau sudah diciptakan 1400-an ya Islam diwahyukan
ternyata kebenaran itu mulai muncul. Berarti kan paling nggak ada 80% kebenaran, yang 20% pasti juga benar kan gitu. Itulah ke mukjizat. Jadi kalau tidak bisa, Al-Quran ini tidak bisa dibandingkan dengan kitab manapun, tidak ada yang bisa. Kalau kita melihat setiap kali kiai ustaz memberi ceramah kan dia akan lancar, tapi kalau agama ini harus membuka diri apa isinya kan, beda sekali dengan Quran ya, yang memang dijadikan bisa oleh manusia. Di situ yang membuat hati dan hati saya tuh jadi tersentuh dan ingin mengkaji lebih dalam sejarah biasa. Ya, kalau pengaji Quran itu luar biasa. Quran ini sebenarnya karya sastra yang sangat tinggi. Jadi kayak sastra itu sangat tinggi sekali. Kalau orang Arab itu pertama maksudnya itu karena wah ini luar biasa ini. Kok begitu tinggi, kita kan tidak tahu ketinggian karena kita tidak tahu bahasa Arab ya. Tapi dengan irama dan sastra yang tinggi, misalnya Quran itu berbinas, jadi itu irama mirip. Kayak puisi itu udah tinggi sekali, jadi tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ya, dengan puisi yang tinggi, dengan tata bahasa yang size yang tata bahasanya sudah kelihatan sudah tepat. Ya, kemudian sesuai dengan pengetahuan, jadi manusia tidak bisa. Karena itu dalam Quran sudah disebutkan kan, ditantang siapa bisa membuat satu surat saja, nggak ada yang bisa sampai sekarang. Yang seindah dan bagus Quran itu sampai sekarang nggak ada yang bisa. Itu mukjizat yang memang kita tidak bisa ingkari, kebenaran Islam itu ya. Dan yang penting kita kan hidup itu selamat di akhirat, dunia dan akhirat ya. Jadi kita kalau mencari akhirat dapat dunia akhirat, kalau mencari dunia nggak dapat apa-apa. Dunia ini kan ini Pak, di dunia ini kan gini, kalau saya bisa memberitahu ya, ada senang dan susah, betul kan? Hari ini kita senang dapat HP baru, besok kita susah kan gitu. Jadi ada susah senang. Kalau di akhirat itu cuma dua, senang terus yang di surga, susah terus yang di akhirat, yang di neraka, maaf ya. Jadi nggak ada yang kayak di dunia ini silih berganti, senang susah. Kalau udah di akhirat ya senang terus, kalau sudah masuk surga, susah terus kalau di neraka. Jadi ada dua, dan pilihan kita yang hidup yang kekal. Roh kita ini kan kekal. Jasad kita kalau sudah mati ya sudah kubur, tapi roh kita kan abadi. Nah, yang ini yang penting ya, yang penting kita harus selamat diri kita dari api neraka dalam kehidupan nanti yang setelah mati, itu yang penting. Kalau orang menganggap agama tidak penting, tidak ada agama, kalau kita ibaratkan begini, saya mau naik pesawat terbang, saya percaya bahwa suatu saat, atau saya naik kapal nih, ini kapalnya obatnya besar, dunia ini kan perlu cobaan ya, saya bawa pelampung supaya saya tenang. Jadi nanti saya punya agama supaya saya tenang. Kalau si B misalnya enggak akan kena ombak, saya nggak perlu pakai pelampung, berarti dia nggak percaya agama. Suatu saat kalau toh ternyata kapalnya tidak jatuh, kan kita nggak apa-apa juga, membawa pelampung juga tenang. Misal kalau yang betul si B, kalau yang betul kita selamat dan dia mati. Itu alasan kita beragama kan, kalau kita bicara dengan orang ateis. Terus yang kedua, alasan kedua, masa sih tidak ada keadilan di dunia ini? Mas, mana ada keadilan? Sekarang Hitler membunuh 7 juta orang Yahudi, dia kan tidak diadili. Banyak penguasa pembunuh yang selamat tidak tersentuh hukum, itu kan tidak diadili. Kan kasihan juga, nggak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu itu satu orang bertindak, satu orang tidak, pasti ada pengadilan. Itu pastinya nanti ya. Artinya kita nggak usah melihat Tuhan di mana, penciptaan Tuhan itu sudah luar biasa ya. Kita lihat bumi kita aja nih, bumi kita ini kan di planet galaksi, di galaksi Bima Sakti. Satu galaksi itu artinya ada satu matahari besar ya, dan itu planet ya, planet yang mengitari kan betul. Nah, itu satu galaksi Bima Sakti. Tetangga kita Andromeda juga banyak planet, jangan satu bintang. Sementara di dunia itu ada 100, alam semesta ada 100 miliar galaksi lebih, berapa triliun planet, bayangkan. Dan itu tidak mungkin ada dengan sendirinya kan, pasti ada yang menciptakan. Piring juga ada yang menciptakan kan, itu secara logika kita beragama ya. Dan memang berani saya sudah luar biasa ya. Dan Pak Fauzi dapat hidayah itu sudah suatu
hadiah yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kira-kira harapan apa, ada kendala nggak setelah masuk Islam? Alhamdulillah yang saya alami tidak ada kendala sedikit pun. Dari keluarga nggak ada? Bahkan dari keluarga pun sebagian besar udah hijrah semua. Oh iya, terus alhamdulillah. Jadi mendukung 100%. Kebetulan ini Ustaz dari masyarakat saya paling besar tersendiri. Kemudian apa sih harapannya setelah menjadi muslim ini? Ya, harapan saya semoga ya saya biar bisa sholat lima waktunya, pokoknya biar teguh iman yang saya Istiqomah. istiqomah. Jadi selalu nanti ada ujian. Setiap orang yang masuk Islam akan diuji Allah. Jadi entah bagaimana semua ada yang langsung kayak kemarin teman yang datang ke saya yang sampai mau di penjara yang saya cerita tadi itu diuji langsung gitu. Tadi ada ujian, tapi Allah sudah memperkirakan berat ringannya itu sudah dengan kemampuan kita. Dan ujian itu kalau kita lulus kan berarti kita sudah lulus dengan ujian ya. Tidak ada orang nggak diuji. Semua orang ada ujiannya. Yang kita penting berserah diri. Baik rezeki atau apapun kalau kita berserah diri, Allah pasti menolong. Kita yakin kalau saya nggak punya ini, ya nggak punya uang untuk makan, berserah diri. Allah mau memberi rezeki. Yang penting kita berusaha ya. Kami bersyukur ya, alhamdulillah dapat saudara baru juga termasuk dari Mu'alaf Center Ayah Sofia juga menerima dengan senang hati saudara seiman kita yang baru Pak Fauzi, semoga tetap istiqomah dalam Islam. Dan ini adalah suatu anugerah luar biasa, tidak semua orang dapat hidayah. Ada yang tahu Islam tapi nggak dapat hidayah, ada yang tahu Islam dapat hidayah juga ada. Itu kan hati, ya kan? Allah akan mengeraskan hati mereka yang memang tidak mau, dan akan melunakkan hati mereka yang memang mau, ya kan? Banyak sekali orang itu dia benci Islam di negara-negara barat yang sekarang masuk Islam kan, beberapa malah itu yang akhirnya juga masuk karena Allah masih memberi kesempatan ya. Saya kira itu apa kata-kata terakhir untuk saudara-saudara teman kita yang muslim, kira-kira harapannya kepada saudara kita ya, kepada teman-teman semoga dapat istilahnya tuntunan buat melangkah ke depan, tuntunan untuk beribadah yang perlu saya harus pelajari, praktekkan. Ya, saya kira cukup ya. Semoga tetap istiqomah sampai nanti menjadi sangat kafah ya, sampai kepada anak-anak kiranya semua mendapat hidayah. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, ku sama